Aku tumbuh di Makkah, dalam dunia yang tidak mengenal belas kasihan. Kota itu membentuk lelaki melalui kekerasan, harga diri, dan keberanian, bukan melalui kelembutan. Sejak muda aku belajar bahwa kehormatan hanya dimiliki oleh mereka yang mampu memaksakan kehendak dan berdiri paling tegak di tengah perselisihan. Aku mengejar kekuatan, mengumpulkan pengaruh, dan membangun nama agar orang menunduk ketika aku melintas. Tidak pernah terlintas bahwa seluruh bangunan keyakinan itu akan runtuh bukan oleh pedang dan bukan oleh peperangan, melainkan oleh ayat-ayat yang turun dari langit. Aku lahir dari Bani Adi, salah satu rumpun Quraisy yang memegang peranan dalam urusan Makkah. Sejak kecil aku dilatih berdagang, berdebat, dan mengatur urusan suku. Aku belajar membaca dan menulis di masa ketika kebanyakan orang Arab bahkan tidak mengenal huruf. Tubuhku ditempa oleh perjalanan gurun, latihan, dan perkelahian. Keberanianku tumbuh bersama luka-luka yang tidak pernah kuhitung. Aku mengikuti pertandingan gulat hingga namaku dikenal luas. Banyak pemuda menghindar ketika aku melintas. Mereka menjulukiku singa padang pasir, dan aku menikmati julukan itu. Bagiku kekuatan adalah segalanya. Tanpa kekuatan, tidak ada kehormatan. Tanpa kehormatan, hidup tidak berarti. Aku membela adat nenek moyang dengan fanatisme. Ketika Muhammad mulai berdakwah, aku melihat Makkah terbelah. Aku melihat para pemuka Quraisy gelisah. Pasar berguncang oleh perdebatan. Rumah-rumah terpecah oleh keyakinan baru. Aku meyakini bahwa Islam akan meruntuhkan tatanan lama yang kami jaga. Maka aku berdiri di barisan paling depan untuk memeranginya. Begitu kerasnya aku membela apa yang kuanggap kehormatan. Hingga pada masa jahiliyah, aku pernah mengubur putriku hidup-hidup demi menjaga citra yang keliru itu. Saat itu hatiku telah membatu. Tidak ada air mata, tidak ada ragu. Hanya kesombongan dan keyakinan bahwa aku melakukan hal yang benar. Suatu hari aku melihat sekelompok perempuan Quraisy bersiap meninggalkan Makkah. Mereka akan berhijrah ke Habasyah demi menyelamatkan iman mereka. Di antara mereka ada Ummumu Abdullah binti Hantama. Aku menghampirinya dan bertanya apakah mereka sungguh akan pergi. Ia menjawab bahwa mereka pergi karena tidak tahan lagi dengan tekanan, caci maki, dan kekerasan yang mereka terima. Tanpa aku rencanakan, keluar kalimat dari mulutku. Semoga Allah menyertai kalian. Ia terdiam. Ia menatapku heran. Ia belum pernah mendengar suara seperti itu dariku. Ketika suaminya, Amir bin Rabi'ah, mendengar kisah itu, ia berkata, "Engkau seolah berharap Umar masuk Islam. Itu tidak akan terjadi sebelum keledai ayahnya masuk Islam." Aku tersenyum sinis. Namun jauh di dalam dadaku sesuatu telah bergeser. Beberapa waktu kemudian, para pemuka Quraisy berkumpul. Mereka bermusyawarah tentang siapa yang akan membunuh Muhammad. Tidak ada yang berani menawarkan diri. Aku berdiri dan berkata tanpa ragu, "Aku yang akan membunuhnya." Mereka menyetujuinya. Mereka tahu jika aku bergerak, maka urusan akan selesai. Siang itu matahari membakar Makkah. Aku keluar dari rumah dengan pedang terhunus menuju rumah Al-Arkam di bawah Bukit Safa. Di tengah jalan aku bertemu Nuam bin Abdullah. Ia berusaha menghentikanku, memperingatkanku tentang akibat perbuatanku. Lalu ia berkata, "Engkau seharusnya mengurus keluargamu sendiri. Adikmu Fatimah dan suaminya Said telah mengikuti agama Muhammad." Amarahku meledak. Langkahku berbelok menuju rumah mereka. Aku tiba di rumah itu dengan dada bergemuruh. Dari balik dinding terdengar lantunan bacaan yang tidak asing di telingaku. Namun hari itu terdengar berbeda, seolah setiap huruf memanggilku. Aku mendorong pintu dengan keras. Said bangkit, dan dalam sekejap tanganku melayang. Tubuhnya jatuh, dan aku menghampirinya dengan amarah yang mengaburkan pandanganku. Fatimah berdiri di antara kami. Aku menamparnya dan darah mengalir di wajahnya. Namun yang kulihat di matanya bukan takut, melainkan keteguhan yang belum pernah kusaksikan. Ia berkata dengan suara mantap, "Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Kata-kata itu menembus dadaku lebih dalam daripada ujung pedang. Amarahku goyah. Dadaku terasa sesak oleh sesuatu yang tidak kupahami. Aku menatap darah di wajah adikku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa malu pada diriku sendiri. Aku meminta lembaran bacaan yang mereka sembunyikan. Fatimah menolakku, berkata aku tidak suci untuk menyentuhnya. Aku keluar, mengambil air, membasuh wajah dan tanganku.
menenangkan napas yang masih bergejolak. Ketika kembali, ia menyerahkan lembaran itu kepadaku. Aku membaca perlahan. Surah Taha. Setiap ayat seperti mengupas lapisan keras di hatiku tentang Allah yang Maha Pengasih, Maha Mengetahui rahasia, Tuhan langit dan bumi, tentang tidak pantasnya manusia menyombongkan diri, tentang kebenaran yang tidak membutuhkan pembelaan selain dirinya sendiri. Aku berhenti lama pada ayat itu. Sesungguhnya, aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Kata-kata itu seolah memanggil namaku. Lututku melemah. Seluruh bangunan kesombongan yang kubangun sejak muda runtuh dalam sekejap. Aku teringat hidupku yang penuh amarah, kehormatan yang kutafsirkan dengan kekerasan, dan luka-luka yang kutorehkan pada orang lain atas nama tradisi. Aku mengangkat kepala dan berkata dengan suara yang lebih tenang dari yang pernah kudengar dari diriku sendiri. Tunjukkan kepadaku di mana Muhammad. Khabbab keluar dari persembunyian. Ia menatapku lama, seolah memastikan perubahan yang sedang terjadi. Ia berkata bahwa Rasulullah telah berdoa, "Ya Allah, kuatkan Islam dengan Umar bin Khattab atau Abu Jahal." Dadaku bergetar. Untuk pertama kalinya aku merasa bahwa hidupku tidak berakhir di pedang, tetapi dimulai di sini, di antara ayat-ayat yang menaklukkan hatiku. Aku menyarungkan pedang, besinya kini terasa dingin dan jauh. Aku melangkah keluar bukan lagi sebagai pemburu, melainkan sebagai pencari kebenaran. Setiap langkah menuju Bukit Syafa terasa berbeda. Makkah yang sama, jalan yang sama, tetapi aku bukan orang yang sama. Di dalam dadaku, ketakutan berubah menjadi ketenangan yang tidak pernah kukenal, dan amarah berganti keyakinan yang tidak bisa lagi kupadamkan. Sejak hari aku mengucapkan syahadat di rumah Al-Arkam, hidupku tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Aku tidak menjadi lelaki yang lemah. Aku justru menjadi Umar yang lebih kokoh. Aku berdiri di hadapan Quraisy tanpa ragu dan menyatakan keislamanku. Makkah gemetar oleh keberanianku. Orang-orang yang sebelumnya menindas kaum muslimin mulai berpikir dua kali. Ketakutan berubah menjadi keberanian di wajah para sahabat. Dan sejak hari itu Islam tidak lagi bersembunyi di lorong-lorong gelap Makkah. Aku berjalan bersama Rasulullah menuju Ka'bah, salat terang-terangan. Sementara Hamzah berdiri di satu sisi dan aku di sisi lainnya. Quraisy menatap kami dengan amarah, tetapi mereka tidak berani bergerak. Sejak saat itu, aku tidak lagi menjadi ancaman bagi Islam. Aku menjadi perisainya. Aku ikut berhijrah ke Madinah. Aku menyertai Rasulullah dalam setiap peperangan besar. Di Badar aku berdiri di barisan terdepan, melihat bagaimana Allah menurunkan pertolongannya kepada kaum beriman. Di Uhud aku menyaksikan luka dan pengorbanan, serta betapa Rasulullah tetap tegar meski dikhianati oleh sebagian pasukan. Di Handak aku ikut menggali parit bersama para sahabat, menahan dingin, lapar, dan ketakutan demi menjaga Madinah. Aku berada di setiap titik genting sejarah Islam, bukan sebagai penonton, tetapi sebagai prajurit. Aku menyaksikan Fatu Makkah, hari ketika kota yang dahulu memusuhiku kini tunduk pada kebenaran. Aku melihat Rasulullah memasuki Makkah dengan kepala tertunduk dalam kerendahan hati, bukan dengan kesombongan. Saat itu aku tahu, inilah kemenangan sejati, menundukkan diri di hadapan Allah ketika seluruh dunia berada di bawah kakimu. Ketika Rasulullah wafat, bumi terasa runtuh di dadaku. Aku tidak sanggup menerima kenyataan itu. Aku berdiri di masjid dan berseru bahwa siapapun yang berkata Muhammad telah wafat akan kupenggal lehernya. Hingga Abu Bakar membacakan ayat Muhammad hanyalah seorang rasul. Barulah aku tersungkur. Aku menangis seperti anak kecil, menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Setelah Abu Bakar wafat, amanah itu jatuh ke pundakku. Aku menjadi khalifah bukan karena ambisi, tetapi karena tanggung jawab. Aku memimpin umat dengan tangan yang tegas dan hati yang takut kepada Allah. Aku berjalan malam hari, memeriksa rakyatku, memikul gandum untuk janda dan anak yatim, duduk bersama fakir miskin, dan menangis dalam sujud ketika takut keadilan luput dari tanganku. Di masaku, Islam meluas dari Hijaz hingga Persia dan Syam. Aku tidak membangun istana, aku tidak hidup dalam kemewahan. Aku tidur di atas tikar kasar, bajuku penuh tambalan, dan perutku sering kosong. Bagiku, kekuasaan bukan kehormatan, tetapi beban yang kelak harus kupertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dari singa padang pasir yang ditakuti Makkah, aku menjadi penjaga keadilan bagi dunia. Dari musuh Islam, aku menjadi tiangnya. Dari pemburu darah,
aku menjadi pelindung umat. Dan di setiap langkah hidupku, aku belajar bahwa kekuatan sejati bukan pada pedang, tetapi pada hati yang tunduk kepada Rob semesta alam.